Ya, apa saja evaluasi dan juga catatan dari Kemenpora atas penyelenggaraan Piala Menpora dan juga bagaimana nasib kompetisi olahraga lainnya ke depan di tengah kondisi pandemi. Mari kita akan diskusikan secara mendalam bersama dengan Menteri Pemuda dan juga Olahraga Republik Indonesia, Pak Zainuddin Amali yang sudah bergabung bersama dengan kami pada malam hari ini. Pak Menteri, Pak Zainuddin, selamat malam Pak. Apa kabar Pak Menteri? Selamat malam, kabar baik. Alhamdulillah sudah buka puasa, sudah segar kembali. Baik Pak, sudah segar kembali artinya sudah siap kita untuk berbincang mengenai dunia olahraga di Indonesia. Kita mulai dulu Pak Menteri dari Piala Menpora yang saat ini sudah mau mencapai babak final ya, sudah berlangsung sampai dengan sejauh ini. Seperti apa Pak evaluasi Anda sejauh ini terkait dengan event Piala Menpora, terutama ini kita tahu dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19? Ya, ya baik Reinhardt dan pemirsa CNN dimanapun Anda berada, saya ingin menyampaikan bahwa penyelenggaraan turnamen pramusim Piala Menpora tahun 2021 ini Alhamdulillah sebentar lagi akan masuk di babak final. Dan evaluasi yang saya lakukan dan teman-teman dari Kemenpora sejak awal sampai dengan tadi PSSI dan LIB menghadap kami dan melaporkan persiapan untuk final, alhamdulillah berjalan sesuai dengan apa yang pernah dijanjikan, khususnya untuk protokol kesehatan. Jadi PSSI dan LIB sebelum meminta rekomendasi dari kami dan kemudian izin dari kepolisian, mereka memaparkan bagaimana penyelenggaraan turnamen pramusim di saat pandemi ini dan juga pelaksanaan protokol kesehatan. Dan alhamdulillah sejak awal saya keliling di berbagai venue dan kemudian saya memeriksa satu persatu mulai dari turun busnya seperti apa, mereka masuk ke ruang ganti seperti apa, masuk ke lapangan seperti apa, kemudian pelaksanaan swabnya dan panitia bagaimana memperlakukan pemain dan penonton, dan memang ini adalah satu pertandingan yang tanpa dihadiri oleh penonton. Oke. Nah, alhamdulillah semua berjalan sesuai dengan apa yang mereka sudah pernah janjikan. Nah, satu hal yang menarik ini Reinhardt ya, adalah komitmen dari penonton dan para supporter luar biasa. Mereka tidak datang ke stadion, mereka tidak berkerumun, bahkan mereka tidak mengadakan nonton bareng yang biasa dilakukan pada saat-saat normal. Nah, ini saya kira satu hal yang menjadi pelajaran buat kita. Maka saya dari awal sangat yakin dan percaya kepada para supporter kita bisa tertib, bisa memaklumi situasi dan mereka berkontribusi sangat positif terhadap pelaksanaan turnamen pramusim Piala Menpora ini, Reinhardt. Baik, ya meskipun tidak nonton secara langsung, tapi memang kita lihat antusiasme para supporter tidak turun ya, Pak Menteri. Jadi tetap menonton secara di media begitu ataupun juga secara online. Menarik, Pak Menteri. Kalau kita bicara soal Piala Menpora 2021, ini kan sudah berlangsung, sudah mau babak final. Kita bisa melihat bahwa memang penyelenggaraannya sesuai dengan protokol kesehatan. Bagaimana kemudian dengan kompetisi olahraga di bidang yang lain, Pak? Apakah Piala Menpora ini bisa menjadikan percontohan ya bagi kompetisi lain nantinya yang pasti kan ke depan akan mulai juga akan tumbuh kompetisi-kompetisi lain di bidang olahraga setelah setahun kemarin terakhir kita sempat terdampak setelah pandemi, Pak Menteri? Ya, upaya-upaya pemerintah untuk menangani pandemi COVID-19 ini harus kita dukung. Tetapi kita para stakeholder olahraga harus juga berupaya secara kreatif bagaimana kegiatan olahraga ini bisa jalan. Ternyata kita bisa. Kita lakukan dengan uji coba di beberapa tempat dan bahkan turnamen resmi sepak bola, kemudian bola basket, kemudian juga futsal, dan sudah ngantri tinju, kemudian panahan, dan lain-lain. Kami sebagai pihak yang merekomendasikan kepada pihak kepolisian tentu sangat hati-hati dan itu kita lihat betul seperti apa, kita minta mereka memaparkan, kita minta checklistnya dan lain sebagainya, dan kami datang langsung ke lapangan. Nah, kalau ini bisa dipatuhi seperti ini, maka apa yang kita lakukan dalam turnamen pramusim Piala Menpora, kemudian kompetisi bola basket IBL dan lain-lain, ini menjadi benchmark kita untuk
perlakuan terhadap penerapan protokol COVID-19 di kegiatan-kegiatan keolahragaan. Jadi olahraga bisa jalan, tetapi kepatuhan kita dan kedisiplinan kita terhadap protokol kesehatan harus bisa benar-benar dilakukan secara serius. Dengan demikian, maka kegiatan-kegiatan cabang-cabang olahraga yang lain silahkan mengajukan permohonan rekomendasi kepada kami, dan kami akan teliti dengan sedetil mungkin apa yang akan dilakukan, baik untuk kegiatan pertandingannya maupun untuk pelaksanaan protokol kesehatannya. Hanya dengan demikian, maka upaya-upaya pemerintah dalam menangani COVID-19 ini segera bisa tertangani dengan baik, dan dukungan dari seluruh masyarakat, khususnya dari stakeholder olahraga, juga berkontribusi positif terhadap upaya-upaya pemerintah itu. Oke, baik. Pak Menteri, kalau kemudian rekomendasi diberikan oleh Kemenpora, ini standar yang kemudian menjadikan acuan apa, Pak? Syaratnya apa? Jika kemudian ada satu bidang olahraga yang ingin menyelenggarakan kompetisi, apakah kemudian ada standar-standar yang diterapkan? Nah, itu standar seperti apa yang diterapkan oleh Kemenpora sehingga oke, ini boleh ada kompetisi terbuka misalnya begitu. Nah, yang sekarang berjalan selain bola apa saja ya, Pak? Ya, selain sepak bola, bola basket sudah selesai. Oke, Itu oh iya, iya. Oke. mereka sebulan penuh, tetapi itu memang dilakukan secara sistem bubble. Artinya tempat nginap dan tempat pelaksanaan kegiatannya di satu tempat, sehingga mereka tidak bisa keluar dan tidak bisa ada orang luar yang masuk ke dalam. Nah, standarnya yang kami akan mintakan adalah sesuai dengan apa yang protokol kesehatannya. Misalnya, saya beri contoh, untuk sepak bola sekarang yang sedang berlangsung Piala Menpora ini, mereka bertanding sore hari atau malam, mereka sudah di swab jam 9 pagi. Dan setelah itu mereka tidak boleh keluar lagi kecuali naik bus ke dalam stadion, kemudian busnya juga dibersihkan dengan disinfektan, kemudian di dalam stadion juga begitu, bolanya pun kan kelihatan tuh, dibersihkan dengan disinfektan, jala-jala dan gawangnya dan lain sebagainya, dan semua yang tidak aktif di dalam lapangan tetap harus pakai masker. Sebab itu akan menjaga kita dari penularan COVID. Jaraknya juga seperti itu. Kalau stadion itu isinya 20-30 ribu, itu hanya terisi 270 orang sampai 299 orang maksimal. Nah, ini menjadi standar buat kita sejak mereka datang ke penginapan sampai dia ikut bertanding, sampai kembali lagi, itu dijaga betul, dia tidak boleh keluar masuk sembarangan seperti biasa pada saat normal. Nah, insya Allah ini akan kita berlakukan secara permanen selama COVID-19 masih ada. Oke, menarik Pak Zainuddin. Oke, Piala Menpora kita tinggal menunggu nanti final seperti apa. Menarik karena disebut-sebut El Clasico-nya Piala Menpora gitu ya, Persija versus Persib. Tapi kita bergeser kemudian Pak Menteri ke nasib Liga 1 dan juga Liga 2 yang tadi juga sudah ada pertemuan dengan Ketua Umum PSSI. Ini titik terangnya akan seperti apa, Pak? Apakah kemudian memang akan dibuka juga, diperbolehkan, atau bagaimana untuk Liga 1 dan juga Liga 2 setelah nanti Piala Menpora, Pak? Ya, sesuai dengan apa yang saya sampaikan di awal-awal sebelum ada izin Piala Menpora itu, juga saya sudah sampaikan Piala Menpora ini menjadi ujian untuk izin kompetisi Liga 1 dan Liga 2 musim kompetisi 2021 dan 2022. Nah, perjalanan pelaksanaan pramusim Piala Menpora ini juga saya sudah laporkan kepada Bapak Presiden, dan beliau sangat mengapresiasi, terutama beliau sangat apresiasi terhadap komitmen penonton dan penyelenggara serta semua yang terlibat dalam pertandingan. Oleh karena itu kemudian beliau juga meminta kepada saya berkomunikasi dengan PSSI dan para penyelenggara dari LIB untuk mempersiapkan kompetisi musim 2021-2022 untuk baik Liga 1 maupun Liga 2. Nah, tadi Ketua Umum PSSI dan teman-teman dari PSSI dan LIB melaporkan kepada kami tentang rencana-rencana mereka, tentu masih rencana kasar saja, karena itu harus dikomunikasikan dengan para pemilik klub, baik Liga 1, Liga 2, kira-kira seperti apa
sistemnya akan kita lakukan. Yang jelas tidak akan dilakukan seperti normal, misalnya ada home and away, dilakukan bertanding di ini jadi tuan rumah, kemudian ke tempat lain dan lain sebagainya. Kemungkinan besar itu tidak, kita tetap akan fokus di beberapa tempat meniru apa yang kita lakukan di Piala Menpora. Namun demikian itu masih menunggu hasil diskusi para pemilik klub dengan PSSI dan LIB. Tapi kabarnya ini kemungkinan besar akan diberikan izin, Pak Menteri. Benar demikian? Ya, saya sudah sampaikan kalau Piala Menpora ini lulus maksudnya tidak ada insiden, tidak ada klaster, dan kemudian penyelenggara konsisten, pasti harapan besar untuk izin kompetisi Liga 1 dan Liga 2 yang rencananya akan digulirkan pada bulan Juli akan datang, insya Allah akan mendapat izin dari kepolisian. Tentu itu tergantung bagaimana rekomendasi dari pihak kami. Oke, menarik Pak Menteri. Kita harus break dulu Pak. Nanti kita akan tanyakan juga soal vaksin yang kemudian ini tampaknya setelah ada vaksin juga geliat olahraga kita kembali bangkit. Nah, bagaimana kemudian Anda atau pemerintah ini memaksimalkan upaya vaksinasi terhadap atlet untuk bisa terus mendorong, membangkitkan kembali olahraga di tanah air yang terdampak setelah pandemi setahun kemarin. Tapi kita diskusikan nanti di segmen berikutnya Pak. Kita harus break terlebih dahulu. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Anda kembali di CNN Indonesia Newscast. Saya masih bersama dengan Pak Zainuddin Amali, Menteri Pemuda dan juga Olahraga Republik Indonesia. Tadi kita sudah banyak bahas ya Pak soal keberlangsungan Piala Menpora, kemudian bagaimana Liga 1 dan juga 2 ke depan seperti apa. Yang ujung dari kemudian apa yang kita diskusikan pada malam hari Pak Menteri, karena pandemi ini kan banyak sektor yang harus menyesuaikan dengan keadaan, termasuk juga industri ataupun bidang olahraga begitu ya. Nah, di tengah pandemi seperti ini Pak, rencana besar atau kerangka besar yang disiapkan oleh Kemenpora untuk kompetisi profesional di Indonesia ini sebetulnya seperti apa Pak? Apalagi kalau kita bicara untuk semua cabang olahraga. Ya, tentu kita kenal olahraga kita ada olahraga prestasi, kemudian juga ada olahraga pendidikan dan rekreasi. Di dalam situasi pandemi seperti sekarang ini semuanya terganggu. Nah, bagaimana penyelenggaraan kompetisi-kompetisi profesional? Kompetisi profesional yang biasa kita kenal itu di Indonesia itu yang jelas ada sepak bola, kemudian ada bola basket, kemudian ada bola voli, kemudian juga ada turnamen bulu tangkis. Nah, yang lain-lainnya ini banyak yang dilakukan secara amatir. Nah, khusus untuk yang profesional yang biasanya dilakukan adanya penonton, untuk sementara kita sedang kaji betul apakah sudah memungkinkan atau tidak. Yang jelas yang kami utamakan adalah keselamatan dan kesehatan dari masyarakat kita. Yang kedua adalah kita harus dukung penuh upaya-upaya pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19 ini. Dan karena itu, saya tadi sudah sampaikan, sudah ada contoh yang bagus yang bisa kita lakukan. Mungkin satu saat kita mulai coba melihat kemungkinan-kemungkinan ada pelonggaran-pelonggaran, tetapi itu tetap harus kita berkoordinasi dengan pihak Satgas COVID-19 dan juga pihak kepolisian. Di dalam kami mengeluarkan rekomendasi, pasti kami awali dengan rapat koordinasi dan di situ hadir pihak Satgas COVID-19 dan juga pihak kepolisian serta pihak lainnya. Nah, mereka ini ikut membahas apa yang dipaparkan oleh masing-masing cabur yang memintakan rekomendasi dari kami. Nah, untuk itu maka saya kira asal dipatuhi protokol kesehatan secara ketat, secara serius, maka kegiatan itu bisa dilakukan. Dan ternyata bola basket bisa, kemudian futsal, sepak bola, toh juga itu bisa jalan. Nah, kalau yang pelatnas kan memang mereka lakukan dengan protokol yang
yang juga sangat ketat, ada pelatnas bulu tangkis, ada angkat besi, ada menembak, panahan, semua mereka melakukan dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat. Oke. Komitmen kita terhadap protokol kesehatan itu yang paling penting, Reinhard. Ya, ya, ya. Yang lain bisa menyesuaikan. Kalau kita sudah punya komitmen, maka saya yakin pelaksanaan kegiatannya pun bisa berlangsung. Tetapi kalau kita setengah-setengah atau lemah komitmennya terhadap protokol kesehatan, maka pasti itu akan terjadi kekacauan dan yang kita khawatirkan akan muncul klaster baru dari penyelenggaraan kegiatan olahraga itu, dan itu kita tidak inginkan. Ya, apapun bentuk olahraganya, protokol kesehatan yang kemudian harus ditekankan. Pak Menteri, kalau soal vaksin bagaimana Pak? Vaksin yang kemudian juga menjadi salah satu strategi pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19, menghadapinya juga, ini kan juga dilakukan terhadap atlet-atlet kita ya Pak. Bagaimana memaksimalkan vaksinasi, tapi juga bersamaan memaksimalkan bangkitnya olahraga Indonesia di tengah pandemi Pak? Ya, komitmen pemerintah terhadap vaksinasi untuk seluruh masyarakat tentu sangat tinggi. Upaya-upaya Bapak Presiden memerintahkan Menteri Kesehatan dan menteri-menteri terkait kita lihat, dan kami dari stakeholder olahraga itu sudah mulai divaksin tanggal 26 Februari yang lalu. Kebetulan Bapak Wakil Presiden yang hadir langsung di Istora Gelora Bung Karno, itu dimulai dari atlet, pelatih, dan tenaga pendukung, kemudian itu kami jalankan terus. Bahkan para peserta turnamen pramusim Piala Menpora ini mereka sudah divaksin semuanya pada saat pelaksanaan itu, kemudian basket dan yang lain-lain. Bahkan karena nanti bulan Oktober kita akan menghadapi Pekan Olahraga Nasional atau PON di Papua, maka masing-masing daerah juga sudah memvaksin untuk kontingen-kontingen mereka yang akan datang. Bahkan untuk kegiatan olahraga nanti di Papua, pada saat PON nanti, arahan Bapak Presiden kepada kami bahwa selain atlet, pelatih, dan tenaga pendukung, panitia, serta unsur terkait dalam pelaksanaan, Bapak Presiden juga minta supaya masyarakat di sekitar venue yang ada di baik di klaster Jayapura Kabupaten, Jayapura Kota, klaster Merauke, klaster Mimika, ini harus juga divaksin. Dan saya tentu koordinasi dengan Bapak Menteri Kesehatan, kita kerjasama bagus sekali. Alhamdulillah itu jalan, sehingga kalau untuk dari sisi vaksinnya saya tidak khawatir, insya Allah akan terkejar waktunya. Oke, jadi semua atlet yang nanti akan tampil atau bertanding di PON itu harus sudah divaksin, bahkan juga masyarakat yang ada di sekitar arena di PON sendiri. Artinya nanti PON juga akan mengadopsi hal yang sama Pak, artinya tidak akan ada penonton yang cukup banyak atau berkerumun untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Gambaran PON di Papua akan seperti apa Pak Menteri? Seperti apa nanti, karena itu kan baru bulan Oktober, Reinhard. Jadi saya belum bisa menggambarkan seperti apa, apakah tanpa penonton sama sekali, atau ada penonton terbatas, atau ada jumlah penonton yang kemudian ditentukan oleh masing-masing venue dan lain sebagainya. Ini tentu harus koordinasi dengan panitia besar PON yang diketuai oleh Gubernur Papua, kemudian oleh dengan KONI Pusat, karena KONI Pusat lah yang bertanggung jawab secara teknis terhadap pelaksanaan ini. Nah, kita akan berkoordinasi. Kita akan bisa pastikan kira-kira bulan September kan sudah bisa kelihatan seperti apa situasi COVID di Papua, kemudian apa yang harus kita lakukan. Kalau sekarang saya belum bisa memberikan komentar seperti apa, karena kita masih lihat perkembangan tentang COVID di Papua. Oke, jadi masih mengkalkulasi karena ini di tengah pandemi, artinya hitung-hitungannya harus lebih jelas begitu ya Pak Menteri. Nah, kalau soal persiapan atlet kita bagaimana Pak? Untuk PON juga atau juga mungkin untuk Pelatnas Nasional Paralympic Committee ini di Solo seperti apa ini yang di ajang internasional Pak? Ya. Ada 3 kegiatan multi event yang akan kita hadapi. Di dalam negeri tentu kita ada Pekan Olahraga Nasional di Papua, itu Oktober. Kemudian pada Juli Agustus nanti kita ada Olimpiade Tokyo yang tadinya 2020 kemudian diundur ke 2021. Nah, setelah itu bulan November, kira-kira bulan November,
kita ada SEA Games di Vietnam, Hanoi, Vietnam. Nah, ini semua kita sedang siapkan khususnya untuk vaksinnya, tetap kita lakukan supaya mereka, pertama mereka akan bisa latihan normal, yang kedua tidak ada rasa khawatir, dan tentu ada rasa confidence, ada percaya diri bahwa mereka melakukan kegiatan persiapan untuk bisa bertanding dan tidak terlalu khawatir lagi, tetapi tetap kami tekankan untuk tetap waspada dan menerapkan protokol kesehatan secara serius. Nah, bagaimana persiapan mereka sekarang sudah jalan ya. Kalau yang untuk PON tentu adalah kontingen dari 34 provinsi sesuai dengan cabang-cabang yang akan diikuti, sudah selesai kualifikasinya, bahkan CDM meeting saya dengar sudah juga dilakukan oleh KONI dan PB PON. Kemudian untuk Olimpiade pada bulan Juli dan Agustus nanti sudah ada beberapa kita yang sudah memastikan kita bisa ikut, dan yang lain masih mempersiapkan diri untuk ikut dalam babak kualifikasi. Kemudian SEA Games kita juga sudah mulai persiapkan tim-timnya yang akan kita kirim untuk masuk ke pelatnas. Jadi semuanya saya bisa katakan kita memfasilitasi, pemerintah memfasilitasi cabang-cabang olahraga untuk mempersiapkan diri menghadapi PON, menghadapi SEA Games, dan menghadapi Olimpiade. Oke, baik Pak Menteri. Bapak sudah ketemu juga dengan Pak Presiden Joko Widodo, membicarakan juga soal olahraga nasional kita di masa pandemi COVID-19 misalnya. Apa arahan atau arahan spesifik Pak dari Presiden terhadap Pak Menteri? Ya, Bapak Presiden memberi arahan bahwa sekarang ini situasi masih dalam pandemi COVID-19. Tetapi bukan berarti kita berdiam diri. Kita harus ada upaya-upaya kreatif menggerakkan kegiatan di masyarakat, khususnya bidang olahraga, agar supaya prestasi kita tetap terjaga, kemudian kegiatan ekonomi di bidang keolahragaan juga bisa jalan, karena banyak orang yang bergantung hidupnya dari kegiatan ekonomi keolahragaan itu bisa jalan, dan juga rakyat kita, khususnya untuk mereka penggemar sepak bola misalnya, ada hiburan buat mereka untuk bisa menonton walaupun itu lewat televisi. Nah, ini harus tetap digiatkan. Arahan Bapak Presiden, silahkan lakukan kegiatan sepanjang tetap memperhatikan protokol kesehatan. Karena di beberapa tempat kan ada pemberlakuan PPKM skala mikro. Ini juga harus kita dukung. Saya sebagai bagian dari pemerintah tentu juga harus punya komitmen untuk mensukseskan upaya-upaya pemerintah dalam penanganan pandemi COVID-19 itu. Baik. Pak Menteri, ini yang terbaru juga, Pak Presiden sudah merilis Kepres Panitia Pencalonan Indonesia sebagai tuan rumah Olimpiade 2032. Nah, ini kan nanti Menpora sendiri bertindak sebagai penanggung jawab begitu ya Pak, timnya seperti apa. Bagaimana upaya menyiapkan, mengkoordinasi langkah-langkah yang akan diambil Indonesia untuk menyiapkan pencalonan untuk sebagai tuan rumah Olimpiade 2032, Pak? Ya, jadi itu Kepres tentang pencalonan ya, bukan Kepres penyelenggaraan, karena kita belum terpilih, maka kita harus bidding, dan saingan kita tentu bukan ringan. Negara-negara yang lain juga berkeinginan untuk menjadi tuan rumah Olimpiade tahun 2032, maka kepada saya diberi amanah atau tugas sebagai penanggung jawab. Saya segera akan mengkoordinasikan pihak-pihak terkait, terutama yang paling penting adalah penyelenggaranya, pelaksananya adalah Ketua Umum NOC atau Komite Olimpiade Indonesia. Itu harus segera kita berkoordinasi. Saya berharap dalam minggu ini saya segera bisa ketemu dengan mereka. Paling tidak kalau nggak besok ya lusa, segera kita koordinasikan dan menyiapkan apa yang sudah diperintahkan oleh keputusan Presiden tentang persiapan bidding tuan rumah Olimpiade tahun 2032. Kita akan siapkan sebisa mungkin, kita berkampanye, bersosialisasi dengan negara-negara peserta, dan tentu kita harus bisa meyakinkan Federasi Internasional atau IOC tentang kesiapan kita. Saya kira kita punya pengalaman untuk melakukan, sudah melaksanakan dan sukses untuk multi event, yakni Asian Games dan ASEAN Para Games pada tahun 2018 yang lalu. Itu menjadi modal buat kita,
dan tentu kita berharap bahwa negara-negara lain juga bisa memberikan dukungan kepada kita. Indonesia siap untuk menjadi tuan rumah Olimpiade tahun 2032 dan Paralimpiade tahun 2032. Baik, Pak Menteri terakhir Pak, ini kembali ke final Menpora, Piala Menpora. Ini kan El Clasico-nya begitu ya, Persib lawan Persija. Ini kalau dalam kondisi normal Pak, ini mungkin udah heboh banget ini Pak. Sudah heboh, sudah menyiapkan semua persiapan agar kemudian tidak terjadi hal-hal yang diinginkan. Nah, apa pesan Pak untuk para pecinta kedua klub ini atau mungkin juga para penggemar yang juga menantikan final Piala Menpora untuk semua masyarakat kita menyaksikannya seperti apa? Ada pesan tersendiri Pak? Ya, tentu saya ingin berpesan kepada masyarakat di Bandung dan sekitarnya, para pendukung Persib dimanapun Anda berada, kemudian masyarakat Jakarta dan sekitarnya, para pendukung Persija Jakarta, dukunglah tim-tim Anda dari rumah dan tonton dengan serius tetapi santai saja, tidak usah tegang, tidak usah harus kemudian bisa membawa efek-efek yang tidak bagus terhadap mereka. Dan sekali lagi jangan nonton bareng, jangan berkerumun, dan kalau sudah salah satu menjadi juara jangan berpawai, jangan selebrasi berlebihan, syukuri saja apa yang didapat. Saya mendapatkan informasi pada saat beberapa waktu yang lalu, begitu tim kesayangannya sudah mulai main, maka kota itu sepi. Ini berarti mereka patuh berada di dalam rumah. Nah, Anda sudah menyaksikan selama sebulan turnamen pramusim Piala Menpora ini, nonton di rumah saja, maka terakhir harus Anda buktikan bahwa Anda punya komitmen. Yang kedua, untuk klub yang akan bertanding, saya minta baik Persija maupun Persib suguhkan pertandingan yang menarik kepada para penonton yang sudah setia mendukung Anda dari rumah, dan juga tolong tunjukkan sportivitas, jangan sampai menodai, dan juga harus dibayar tentang apa yang menjadi pengorbanan para penonton kita sudah rela dari rumah, maka suguhkan teknik tinggi, jangan main kasar, sportivitas, dan lain sebagainya, sehingga para penonton dan supporter puas dan klubnya juga enak untuk ditonton pada saat pertandingan. Baik, jadi dengar untuk para supporter, jangan berkerumun, jangan berpawai, buktikan di akhir ya Pak bahwa kita bisa patuh terhadap protokol kesehatan. Mudah-mudahan lancar Pak, jadi nggak sabar menonton final Piala Menpora nanti Persija versus Persib. Terima kasih banyak Pak Zainuddin Amali, mudah-mudahan semua rencana Kemenpora berkaitan dengan upaya membangkitkan olahraga kita di tengah pandemi bisa berjalan dengan lancar. Kita akan kawal bersama-sama seperti apa jalannya target-target itu ke depan. Terima kasih banyak Pak Menteri, sehat selalu, semoga ibadah puasanya lancar Pak selama sisa di bulan Ramadan ini. Terima kasih banyak Pak Menteri, selamat malam. Terima kasih, selamat malam. Usai jeda, kami akan segera kembali dengan informasi kapal selam TNI AL dikabarkan hilang kontak di perairan Bali. Newscast akan kembali sesaat lagi.